Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan saudari para penyimak Al-Hikam Ibnu Athaillah Syarah Syarqawi dimanapun saudara dan saudari berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan hikmah ke-48 yang masih erat terkait dengan 47, di mana hikmah ke-48 berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Husnul a'mali nataiju husnil ahwali wa husnul ahwali minat tahaqquqi fi maqamatil inzali. Apa yang dimaksud dengan husnul a'mali di dalam matan Al-Hikam? Penjelasannya, husnul a'mali utawi bagusnya piro-piro amal, adapun amal perbuatan yang baik ya. Definisi baiknya bagaimana? Bikhuluwiha kelawan sepine amal, kelawan sepine piro-piro amal, amma saking barang ya ukuha kang ngalang-alangi opo ha ing al amal anil qabuli saking den trimo bayane miner riya saking riya wa ghairihi lan liyane riya. Definisi amal yang baik, perbuatan kebaikan yang baik ya adalah perbuatan atau amal perbuatan yang memang sepi atau jauh ya dari pretensi atau jauh dari hal-hal yang menghalangi diterimanya amal perbuatan itu. Jadi di sini saudara sekalian yang saya hormati sangat terkait dengan 47 seperti yang tadi saya katakan, karena di hikmah ke-47 yang sudah kita ulas, di sana tidak ada amal perbuatan itu sedikit. Meskipun kelihatannya sedikit, tapi karena lahir dari sebuah kebersihan hati dan kezuhudan hati dan tidak ada pamrih apapun kecuali dilakukan untuk semata-mata karena Allah, maka yang kelihatannya sedikit menjadi banyak luar biasa. Sebaliknya, ya, wala kathura amalun baroza min qalbin raibin. Sebaliknya tidak ada amal perbuatan itu banyak meskipun kelihatannya banyak sekali ya. Tapi karena lahir dari hati yang tamak ya, lahir dari pamrih, lahir dari berbagai macam kepentingan-kepentingan selain Allah, maka amal itu menjadi tidak ada artinya. Oleh karena itu, di sini ya husnul a'mali ya pengertian baiknya amal perbuatan tadi ya, dia menjadi baik karena tadi jauh dari sesuatu yang menghalang-halangi dari diterima. Wa huduril qalbi lan hadire ati ma'allahi sartane Gusti Allah fi khali fi'liha ing dalem kahanane atau ing dalem mangsane ngelakoni amal. Demikian juga ketika melakukan amal perbuatan ya, bersamaan dengan melakukan amal perbuatan, hati kita itu hadir betul ya, semata-mata hanya untuk Allah. Wa adami istighalihi lan ora nane ketunggule man bi ghorihi kelawan liyane Allah bayane minal wasawisi syaitani saking pira-pira godane atau pangrikodayane setan. Nah, amal perbuatan yang baik ini ya itu dihasilkan dari apa ya? Setelah tadi kita mendapatkan definisi apa yang dimaksud dengan perbuatan yang baik gitu ya. Iku nata iju husnil a'wali, nata iju husnil ahwali, hasile utawi buahe baguse pira-pira tingkah alqaimati kang cecek bil qulubi kelawan pira-pira ati bayane minaz zuhdi saking zuhud fid dunya ing dalam dunya wal ikhlasi lan ikhlas lillahi karena Allah. Jadi amal perbuatan yang baik itu ya baik tadi karena mampu ya jauh dari segala sesuatu yang menghindarkan diri atau yang menghalang-halangi dari diterimanya amal ya, itu adalah hasil dari kondisi batin ya, kondisi jiwa yang memang juga sangat stabil ya, stabil dalam arti dia mampu memanage dengan sangat baik pada saat bagaimana dia melakukan amal perbuatan baik. Jadi al-qaimati bil qulubi minazuhdi fid dunya wal ikhlasi lillah. Jadi di samping juga lahir karena kezuhudan ya, karena kehati-hatian ya, juga ikhlas karena Allah. Di sini ada penjelasan tambahan bi ayaksida gambare yento
bermaksud sapa man bi amalihi kelawan amaleman ubudiyatallahi ta'ala ing semata-mata menghambakan diri kepada Allah la li tolabi hadzin ora krono nyuprih bagian utawi riwet ajilin kang cepet. Artinya di dalam melakukan perbuatan itu seseorang sama sekali tidak berharap balasan yang cepat, ya di balasan yang ada di dunia, wala thawabin lan ora balasan ora ganjaran ajilin kang tempo, artinya nanti balasan di akhirat. Jadi amal perbuatan yang baik tadi sekali lagi ya lahir dari kondisi di mana hati itu berhati-hati, ya mampu memanage dengan sangat baik, kondisi kejiwaan juga stabil dalam arti ia mampu ya memanage dengan sangat baik, semata-mata melakukan itu hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Demikian pula ya di dalam melaksanakan aktivitas perbuatan baik tersebut pun ya seseorang tadi tidak mengharapkan pamrih ya atau tidak mengharapkan balasan ya dari Allah ya, baik itu balasan yang ada di dunia maupun juga balasan di akhirat. Jadi semata-mata ya betul-betul ikhlas karena Allah, sebagaimana yang sudah kita ulas di dalam hikmah-hikmah sebelumnya. Wa husnul ahwali lan utawi bagusnya piro-piro tingkah. Ya sekarang bagaimana kondisi stabilitas tadi. Wa husnul ahwali lan utawi bagusnya piro-piro tingkah iku nasiun cukul ya. Wa husnul ahwali lan utawi bagusnya piro-piro tingkah iku nasiun cukul atau tumbuh minat tahaqquqi saking nempataken ya tamakkuni tegesin nempataken fi maqamatil inzali dalam pira-pira pangkat kang den enggonaken. Artinya saudara sekalian yang saya hormati, bagusnya kondisi ya kejiwaan kata lebih gitu ya, husnul ahwal ya, itu lahir dari bagaimana kita mampu membiasakan diri setahap demi setahap. Tentu sebagai orang yang sedang berjalan, sebagai seorang salik, sedang mendekatkan diri kepada Allah. Tidak mungkin kemudian tiba-tiba kita berhasil, tidak mungkin tiba-tiba kita mampu ya, tulus, ikhlas, ya, totalitas misalnya tanpa ada harapan-harapan kepada Allah. Tentu tidak mungkin ya. Bisanya yang kita lakukan adalah secara tadi bertahap, pembiasaan. Lalu bagaimana kemudian kita secara kontinu ya menempatkan kondisi batin kita, kondisi kejiwaan kita betul-betul belajar untuk semata-mata hanya karena Allah. Pendefinisian fi maqamatil inzali di sini ya, ai fil maqamati tegese dalam piro-piro pangkat atau maqamat ya istilah yang cukup spesifik di dalam dunia tasawuf. Allati yo maqamatan zilukan manggon apa maqamat fi qulubil arifina ing dalam pira-pira atine wong kang arif. Wahya utawi maqamat iku ma'arifu pira-pira ma'rifat ilahiyatun kang bangsa kepangeranan yuridu hakang nekaken ha ing ma'arif ilahiyah sapa Allah taala Gusti Allah taala alal qulubi ing atase ati. Wahya adapun maqamat ma'arifu ilahiyatun ya, jadi dimensi-dimensi kemakrifatan ketuhanan, bagaimana derajat kita yang sedang menuju kepada Allah, sedang mendekatkan diri kepada Allah ini melakukan proses-proses pembelajaran yang tak kenal henti gitu. Nah, dengan proses pembelajaran yang tak kenal henti ini, fa insyaallah kita akan mendapatkan pengenalan terhadap Tuhan atau kemakrifatan tadi. Semakin baik pengenalan kita kepada Allah gitu, atau ma'rifatullah kita makin baik ya otomatis maka hati kita akan makin luas, batin kita akan makin tenang, jiwa kita akan makin istiqomah, dan haliyah kita atau perilaku kita keseharian juga akan semakin menunjukkan ya sebagai manusia yang memang betul-betul mendapatkan anugerah dekat kepada Allah. Intinya adalah saudara-saudara yang saya hormati begitu ya, tasawuf memang merupakan sebuah piranti pembelajaran batin begitu ya, merupakan sebuah piranti untuk memperhalus budi ya. Bagaimana kemudian hati kita makin istiqomah, hati kita makin betul-betul senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan belajar tadi ya,
terutama yang paling penting adalah belajar untuk menghindarkan diri dari penyakit-penyakit hati yang sangat halus. Takunu sababan fi tarkil da'wa wa adamil iltifati ila jannatin aw harabin minnar. Jadi yang kemarifatan tadi itu menjadi sebab kita mampu menghindarkan diri dari klaim gitu ya. Kita mengklaim atau kemudian dalam kita melakukan aktivitas ibadah atau melakukan perbuatan-perbuatan baik, kita masih tergoda untuk punya pamrih karena pengen surganya Allah atau khawatir karena nerakanya Allah. Ingat, dalam ulasan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana kita secara bertahap tadi betul-betul apa yang kita lakukan semata-mata hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi ini menjadi bagian kita melakukan introspeksi, melakukan muhasabah bahwa amal perbuatan yang baik lahir dari kondisi hati, jiwa, dan haliyah kita yang memang betul-betul baik. Dan kemudian haliyah kita itu baik karena tadi ada anugerah dari Allah sebagai imbas kita dari ikhtiar kita untuk berusaha istiqomah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.